Fastest Frog. Bagaimana dongkrak bisa mengangkat beban berat? Hidrolik dapat mengangkat beban yang lebih berat daripada pompa sendiri dengan menerapkan hukum Pascal. Menyatakan bahwa tekanan bekerja merata dan akan menyebabkan gaya meningkat bila terdapat peningkatan luas permukaan tempat ketekanan bekerja. Kemampuan dongkrak hidrolik ini dimungkinkan karena penerapan hukum Pascal. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan P akan diaplikasikan dalam besar yang sama secara merata. Tadi ditulis dengan rumus P1 sama dengan P2, sementara tekanan P sendiri adalah hasil bagi antara gaya yang bekerja F dan luas permukaan A, P sama dengan F per A. Prinsip inilah yang digunakan pada dongkrak hidrolik. Luas permukaan piston pertama yang ditekan pada dongkrak hidrolik sangat kecil, namun luas permukaan piston kedua yang menumpuk beban lebih. Akibat gaya yang bekerja pada piston kedua juga meningkat, sehingga dengan peningkatan gaya ini beban yang berat pada dongkrak hidrolik dapat diangkat. Bagaimana pesawat bisa terbang? Agar pesawat bisa terbang, pesawat harus menyeimbangi setiap gaya yang ada. Berikut ini adalah gambar pesawat dengan 4 buah gaya, yakni yang pertama ada gaya angkat, yang kedua ada gaya gravitasi, yang ketiga ada gaya hambat, dan yang keempat ada gaya dorong. Yang pertama, gaya angkat, berfungsi untuk mengangkat pesawat ke atas. Yang kedua, gaya gravitasi, berfungsi menciptakan bobot dan membuat pesawat tetap di tanah. Yang ketiga ada gaya hambat, berfungsi menghambat pesawat maju ke depan. Yang keempat ada gaya dorong, dihasilkan dari mesin pesawat yang membuat pesawat maju. Sistem kerja gaya angkat pesawat dengan bentuk sayapnya. Pesawat menggunakan penerapan asas Bernoulli. Bentuk sayap pesawat juga dibuat khusus. Bentuk sayap yang agak melengkung atau aerofoil memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya lebih besar daripada bagian bawah pesawat, karena adanya aliran udara dengan kecepatan berbeda di bagian atas dan bawah pesawat. Hal ini mengacu pada hukum Newton 3 tentang aksi dan reaksi. Aliran udara yang melewati sayap melengkung membuat udara terdorong ke bawah dan menimbulkan reaksi daya dorong ke atas dengan besar yang sama besar. Penerapan rumus asas Bernoulli pada sayap pesawat. Agar kita bisa lebih paham tentang penerapan asas Bernoulli pada sayap pesawat, kita harus terlebih dahulu tahu isi dari asas Bernoulli. Asas Bernoulli menyatakan jumlah tekanan, energi kinetik tiap persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume nilainya konstan di setiap titik pada sepanjang garis lurus. Persamaannya bisa kita tulis sebagai berikut ini. Selanjutnya, perhatikanlah gambar berikut ini. Terlihat udara mengalir di atas dan di bawah sayap pesawat. Kedua aliran udara pada akhirnya akan kembali lagi menjadi satu aliran udara. Dari sini dapat kita katakan bahwa perubahan ketinggian pada kedua aliran udara dan energi potensial pada kedua aliran udara bisa kita hilangkan dari asas Bernoulli. Sehingga asas Bernoulli-nya akan menjadi seperti berikut. Nah, dari persamaan tersebut didapatkan bahwa untuk menghasilkan tekanan terbesar diperlukan kecepatan yang terkecil. Begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itulah, aliran udara di bawah sayap pesawat harus memiliki kecepatan yang lebih kecil dibandingkan aliran udara di atas sayap pesawat. Dengan asas Bernoulli yang sebelumnya, dengan rumus tersebut, maka rumusnya akan berubah menjadi seperti berikut ini. Jika kita hubungkan asas Bernoulli tadi dengan hukum 1 Newton, maka kita bisa menghitung massa pesawat. Pertama-tama, kita harus terlebih dahulu tahu bahwa gaya-gaya yang bekerja adalah seimbang atau sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja itu adalah F1 sebagai gaya yang mengangkat pesawat, F2 sebagai gaya yang menekan sayap pesawat, dan gaya berat pesawat atau massa pesawat dikali percepatan gravitasi. Total gayanya adalah F1 dikurang F2 dikurang massa pesawat dikali percepatan gravitasi sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan F1 dikurang F2 sama dengan massa pesawat dikali percepatan gravitasi. Lalu, karena gaya angkat dan gaya tekan pesawat terjadi pada sayap yang sama, maka luasnya adalah sama. Sehingga A1 sama dengan A2 sama dengan A. Lalu, F1 dan F2 bisa kita ubah menjadi P1 dikali A1 dan P2 dikali A2. Sehingga, rumusnya akan menjadi seperti berikut. Sehingga, kita dapat menghitung massa pesawat menjadi massa pesawat dikali percepatan gravitasi sama dengan gaya 1 dikurang gaya 2 sama dengan setengah dikali massa jenis pesawat dikali luas sayap pesawat dalam kurung kecepatan kedua pangkat 2 dikurang kecepatan 1 pangkat 2 tutup kurung. Perlu diketahui, F1 atau gaya 1 adalah gaya mengangkat pesawat.
F2 atau gaya 2 adalah gaya menekan sayap pesawat. Lalu, kecepatan kedua atau V2 adalah kecepatan aliran udara di atas sayap pesawat. Lalu, V1 atau kecepatan 1 adalah kecepatan aliran udara di bawah sayap pesawat. Dari persamaan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa agar bisa terbang, gaya-gaya yang bekerja pada sayap pesawat atau gaya yang mengangkat pesawat harus lebih besar daripada berat pesawat tersebut. Dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa pesawat bisa terbang karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang mempengaruhinya dengan bentuk dari pesawat tersebut.